Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DHI, selamat datang di YouTube channelnya Generasi Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Evi Wulandari, Coach IPA Fisika dari Generasi Hebat Indonesia. Belajar mengenai pengukuran. Nah, sebelum kita memahami tentang materi pengukuran, bagi adik-adik jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Pengukuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Yang dimaksud dengan pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang dinyatakan menggunakan satuan. Nah, jika kita memahami tentang pengertian pengukuran ini, ada 3 kata kunci pokok yang harus kita pahami. Yang pertama, besaran, kemudian alat ukur, dan juga satuan. Nah, apa sih contohnya, Coach? Contohnya, kita ingin mengukur tinggi badan seseorang. Sebutlah kita ingin mengukur tinggi badannya si Ani. Nah, tinggi badan Ani 156 cm. Nah, yang manakah yang besaran dan manakah yang satuan? Nah, yang tinggi badan ini itu adalah besaran. 156 adalah nilainya. Kemudian sentimeternya adalah satuan. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian besaran dan satuan, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu besaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, apa saja contohnya? Contohnya ada jarak, kemudian tinggi, berat, dan juga kecepatan. Nah, mengenai besaran, jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya besaran pokok dan yang kedua ada yang namanya besaran turunan. Nah, dari kedua namanya saja kita bisa melihat perbedaannya. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok dan apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Nah, yang dimaksud dengan pokok itu adalah induk, berdiri sendiri. Artinya satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu pada satuan internasional. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Nah, dalam besaran pokok kita mengenal adanya 7 jenis besaran. Nah, apa saja yang 7 jenis besaran itu? Yang pertama ada panjang, kemudian ada massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan juga kuat arus. Nah, mengenai lambang dari besaran pokok, lambang dari besaran pokok itu diambil dari awalan kata bahasa Inggris. Nah, misalnya panjang. Panjang bahasa Inggrisnya yaitu long, maka satuannya yaitu L kecil. Kemudian massa itu M, waktu itu T, suhu lambangnya T besar, intensitas cahaya itu J besar, jumlah zat itu N, kemudian kuat arus ada I. Nah, untuk satuan besaran pokok telah ditetapkan secara internasional. Nah, dari satuan besaran pokok yang pertama itu panjang, satuannya adalah M, kemudian massa satuannya kilogram, kemudian waktu satuannya sekon, kemudian suhu satuannya Kelvin, kemudian intensitas cahaya satuannya ada kandela, kemudian jumlah zat ada mol, kemudian kuat arus satuannya ampere. 7 besaran pokok ini mesti kita hafal agar memudahkan kita untuk menentukan besaran-besaran turunan. Nah, untuk menghafal besaran-besaran pokok ini, Coach punya triknya. Apa itu? Coach punya jembatan keledai, yaitu Papa Mama waktu subuh ingin jualan kue. Papa Mama waktu subuh ingin jualan
dengan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita lihat contohnya. Nah, yang pertama kita punya luas. Luas, bahasa Inggrisnya yaitu area. Maka lambang daripada luas kita gunakan A besar. Nah, rumus luas yaitu panjang kali lebar. Berarti A sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjang, satuan panjang kita ketahui dalam besaran pokok yaitu meter. Berarti panjang satuannya meter dikali lebar juga satuannya meter. Maka meter dikali meter sama dengan meter kuadrat. Selanjutnya, contoh yang nomor 2, kita punya volume. Volume, bahasa Inggrisnya volume, jadi kita gunakan lambang V besar. Rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita ketahui satuan panjang yaitu meter, satuan lebar juga meter, satuan tinggi juga meter. Sehingga meter kali meter kali meter jadilah meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi volume satuannya adalah meter kubik. Kita punya kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V kecil. Rumusnya V sama dengan S per T. V sama dengan jarak per waktu. Nah, satuan dari jarak adalah meter. Satuan dari waktu adalah sekon. Jadi, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, sekarang kita akan masuk kepada satuan. Apa sih yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran yang mengikuti besaran. Nah, jenis-jenis dari satuan itu ada 2. Ada yang namanya satuan tak baku dan ada yang namanya satuan baku. Nah, satuan tak baku adalah satuan yang tidak diresmikan secara internasional dan tidak digunakan di seluruh negara. Hanya digunakan di berbagai daerah saja. Contohnya apa? Ada jengkal, hasta, dan juga depa. Nah, satuan baku itu adalah satuan yang digunakan secara internasional dan digunakan di seluruh negara. Nah, satuan baku itu pula dibagi menjadi 2. Ada namanya sistem MKS dan ada yang namanya sistem CGS. Nah, sistem MKS itu adalah meter, kilogram, dan sekon, di mana sistem ini digunakan secara internasional. Kemudian ada namanya sistem CGS, yaitu sentimeter, gram, dan juga sekon, di mana sistem ini dinamakan juga dengan satuan Gaussian. Nah, karena kita telah memahami mengenai yang namanya besaran dan satuan, sekarang kita akan memahami mengenai yang namanya dimensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi adalah komponen penyusun dari besaran. Nah, bagaimana cara menentukan dimensi? Untuk menentukan dimensi, kita harus ingat 7 besaran pokok. 7 besaran pokok tadi telah Coach kasih jembatan keledainya, yaitu Papa Mama waktu subuh ingin jualan kue. Nah, di sebelah Coach ada lambang atau besaran daripada besaran-besaran pokok. Nah, bagaimana cara menentukan dimensi? Dimensi dari besaran pokok itu kita lihat dari simbolnya. Di mana simbol tadi kita pelajari bahwa berasal dari awalan kata bahasa Inggris. Contohnya, panjang. Bahasa Inggris panjang adalah long. Kemudian simbolnya yaitu L kecil. Nah, untuk dimensinya yaitu kita ubah menjadi L besar. Dan ditulis dalam kurung persegi atau kurung mutlak. Nah, kemudian massa, simbolnya M kecil, dimensinya ditulis M besar dalam kurung persegi. Kemudian waktu, lambang simbolnya T, dimensinya T besar. Kemudian suhu, simbolnya T besar, untuk membedakan dengan waktu, kita tulis theta. Nah, kemudian intensitas cahaya, kita punya simbol itu J besar, maka dimensi
Intensitas cahaya simbolnya J besar, maka dimensinya juga kita tulis J besar. Kemudian jumlah zat, simbolnya N kecil, maka pada dimensinya kita tulis N besar. Kemudian kuat arus simbolnya I besar, maka pada dimensi kita juga tulis dengan I besar. Jadi perlu kita ingat bahwa dimensi kita harus lihat dari simbolnya. Dan simbol itu berasal dari awalan kata bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan membuat dimensi untuk besaran-besaran turunan. Nah, cara menentukan dimensi itu ada 3. Yang pertama kita tentukan rumusnya, kemudian kita tentukan satuannya, dan yang ketiga baru kita bisa buat dimensinya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh pertama yaitu luas. Luas kita simbolkan dengan A. A sama dengan panjang kali lebar. Panjang meter, lebar juga meter. Jadi meter dikali meter sama dengan meter kuadrat. Nah, sekarang meter ini punya siapa? Kita lihat lambangnya, yaitu meter punya si panjang. Maka panjang kita simbolkan dengan L, maka dimensinya yaitu L besar. Nah, kita lihat contoh yang nomor 2. Nomor 2 kita punya volume. Volume itu kita lambangkan dengan V besar. Rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang ini kita ketahui satuannya adalah meter. Lebar juga meter, tinggi juga meter. Jadilah satuan daripada volume yaitu meter kubik. Nah, meter ini punya siapa? Yaitu punya si panjang. Simbol dari panjang itu L, maka dimensi dari panjang yaitu L besar. Jadilah kita ketahui bahwa volume simbolnya yaitu L besar, pangkat 3. Terima kasih kepada Sobat IHI yang telah menonton video mengenai materi pengukuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi hebat Indonesia mengasah skill meraih prestasi.